Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas Kesehatan dan Keselamatan Kerja TIB yang beranggotakan saya sendiri Dila Ardiani dengan nomor induk mahasiswa 122200077 dan rekan saya Ramaiza Fernanda, NIM 122200076. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan, yaitu kami mengambil studi kasus kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di PT BKR Indonesia Plan Karawang. Di sini kami akan memaparkan beberapa poin, yaitu ada gambaran umum perusahaan, kecelakaan serta penanggulangan dari kecelakaan akibat kerja, penyakit serta penanggulangan dari penyakit akibat kerja, analisis risiko dan pengendalian risiko yang dilakukan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, mengenai gambaran umum perusahaan. PT BKR Indonesia Plan merupakan salah satu perusahaan asing yang berada di Indonesia yang berasal dari Belgia dan merupakan bagian dari perusahaan BKR Global yang bergerak di bidang produksi kawat baja dan teknologi pelapisan. Perusahaan BKR Global sendiri memiliki jumlah pekerja atau karyawan kurang lebih 30.000 dengan income perusahaan 4,4 miliar euro per tahun. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis wire yang berbeda, sehingga terdapat divisi yang memproduksi produk dengan bahan baku yang sama tetapi menghasilkan output yang berbeda. PT BKR Indonesia Plan ini lebih tepatnya beralamat di Jalan Surya Utama 1 nomor 14, Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41361. Untuk produk yang diproduksi pada PT BKR Indonesia ini, yang pertama ada steel cord, yang kedua ada wire, yang ketiga ada Dramix, lalu yang terakhir ada ISC. Untuk steel cord sendiri melalui beberapa tahapan produksi, salah satu tahapannya adalah wet wire drawing atau disingkat sebagai WWD. Dengan bahan baku berupa ISC yang telah diproduksi di Departemen ISC Line, setelah proses WWD selesai, produk setengah jadi yang diberi nama filamen akan diproses di tahap bunching. Di tahap ini akan dilakukan sebuah proses pembuatan cord dengan mesin yang cukup besar dan memerlukan daya listrik yang besar dalam menjalankan sebuah motor. Selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja sendiri merupakan sebuah kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi atau diharapkan dalam peristiwa tersebut, di mana peristiwa tersebut itu tidak mengandung unsur kesengajaan dan terlebih lagi dalam bentuk perencanaan. Kecelakaan akibat kerja sering terjadi dalam hubungan kerja atau pada saat sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat. Menurut International Labour Organization, mengemukakan bahwa kecelakaan akibat kerja itu disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor pekerja, pekerjaan, dan lingkungan di tempat kerja. Berdasarkan 3 faktor tersebut, kecelakaan yang sering terjadi di PT BKR Indonesia Plan sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama kebakaran mesin, yang kedua arus bocor, dan yang ketiga arus terputus. Kebakaran mesin ini terjadi karena akibat panasnya suhu mesin dan juga dibarengi dengan kebocoran saluran udara, di mana nanti reaksi secara bersamaan tersebut dapat menyebabkan sebuah timbulnya api dan akan menimbulkan sebuah kebakaran. Selain itu, kebakaran sebuah mesin juga dapat ditimbulkan dengan pada saat penggunaan mesin dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan suhu dan dapat menjadikan sebuah mesin dalam keadaan overheating. Peningkatan suhu tersebut dapat menyebabkan sebuah kebakaran pada mesin, karena mesin yang panas dapat meningkatkan suhu pada oli yang akhirnya menyebabkan kebocoran dan memicu api. Yang kedua adalah kebocoran arus pada kabel listrik. Kebocoran arus listrik sendiri dapat mengakibatkan sebuah ketakutan pada aliran listrik atau tersengat listrik di setiap individu. Kebocoran listrik ini dapat
terjadi karena adanya arus yang mengalir menembus permukaan isolasi, di mana permukaan tersebut memisahkan secara elektrik dua buah penghantar atau lebih yang saling berdekatan agar tidak terjadi sebuah kebocoran. Kebocoran arus disebabkan juga oleh rongga-rongga pada bahan isolasi pada saat pembuatan kabel. Yang ketiga adalah arus listrik yang sering terputus. Di daerah kawasan PT BKR Indonesia Plan sendiri, yaitu di daerah Karawang, itu sering adanya terjadi pemadaman bergilir, sehingga perusahaan perlu melakukan sebuah penghematan listrik dengan cara penggunaan sensor listrik. Sensor tersebut sering nyala mati atau arusnya sering terputus. Terputusnya arus tersebut itu disebabkan oleh pemakaian daya watt listrik yang berlebihan. Tentunya PT BKR sendiri bergerak di bidang industri baja, di mana dia memerlukan banyak mesin yang harus dijalankan untuk melakukan sebuah proses produksi, di mana proses penghidupan mesin tersebut akan memakan banyak daya watt listrik. Maka dari itu pemutusan arus terputus listrik secara tiba-tiba merupakan hal yang wajar di PT BKR Indonesia Plan. Dari kecelakaan akibat kerja tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja itu merupakan ilmu serta seni, di mana hal tersebut dapat terjadi sebab dalam penanggulangan kecelakaan akan menyangkut soal sikap dan perilaku manusia, soal teknis pengerjaan seperti perlengkapan, serta mesin, dan juga soal lingkungan yang ada. Penanggulangan kecelakaan ini harus mengacu pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Menurut International Labour Organization atau ILO, terdapat 11 langkah yang perlu diambil untuk menghindari dan menanggulangi kecelakaan di tempat kerja, yaitu yang pertama adalah perundang-undangan. Seiring berkembangnya zaman, maka perbaikan secara menyeluruh dan kontinuitas terhadap peraturan perundang-undangan pada setiap perusahaan itu diperlukan supaya sistem yang ada dapat diperbarui dengan teknologi yang lebih memadai. Yang kedua adalah standarisasi. Standarisasi yang dipatuhi oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri seperti PT BKR Indonesia Plan ini sendiri ditentukan oleh Standar Internasional Industri atau SIC, Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan International Standardization Organization atau ISO. Penggunaan standar ini dilakukan supaya setiap individu atau kelompok yang ingin mendirikan sebuah perusahaan itu tidak sembarang, supaya nantinya bisa menjamin keselamatan yang ada bagi karyawan atau konsumennya. Yang ketiga adalah inspeksi atau pengawasan. Contoh dalam inspeksi atau pengawasan ini adalah penggunaan mesin yang benar. Jika kita perlu menggunakan mesin, maka kita memerlukan sebuah pengawas yang ditunjuk. Pengawas tersebut harus memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang otomotif, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, dapat segera ditangani oleh ahli yang profesional. Yang keempat adalah riset teknis. Riset teknis ini dapat berupa sebuah penyelidikan dengan sifat atau ciri-ciri kabel listrik yang menyebabkan sebuah kebocoran arus, sehingga dapat dilakukan pencegahan berupa pergantian lebih dini mengenai kabel-kabel yang dirasa membahayakan. Yang kelima adalah riset medis. Riset medis ini dapat berupa sebuah penyediaan puskesmas atau layanan kesehatan, sehingga pada saat terjadi suatu kecelakaan dapat dilakukan penanganan segera mungkin, sehingga nanti akibat yang timbul itu dapat diminimalisir. Yang keenam adalah riset psikologi. Riset ini perlu dilakukan pada PT BKR Indonesia Plan, yaitu mengenai pengaruh suatu kecelakaan yang terjadi pada mesin dan juga arus listrik yang sering bocor terhadap psikologi yang dihadapi oleh karyawan, sehingga nantinya masalah-masalah kedepannya dapat dihadapi. Untuk yang ketujuh adalah riset statistik. Riset statistik ini contohnya yaitu penelitian berupa yang bersifat kuantitatif dengan menganalisa variabel X yang berupa K3 di perusahaan tersebut dan juga variabel Y yang berupa kinerja karyawan, di mana nanti penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
di perusahaan itu. Yang kedelapan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan penanggulangan yang paling dasar karena sebelum melakukan sebuah realisasi perlu dilakukan sebuah pendidikan sebelum melakukan sebuah realisasi pekerjaan, kita harus mempelajari apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga nantinya kejadian yang tidak terduga dapat dicegah ya. Yang selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan sendiri merupakan realisasi dari sebuah pendidikan dasar tadi, di mana pelatihan ini dimanfaatkan untuk kita secara realitas apabila terjadi suatu kecelakaan, kita bisa memperkirakan bagaimana kondisinya dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Untuk yang ke-10 adalah persuasi. Persuasi ini bisa berupa sebuah cara mengajak ya. Contohnya seperti pengajakan karyawan untuk mengikuti aturan yang ada seperti pemakaian APD saat melakukan tugasnya, sehingga nanti dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Yang terakhir adalah asuransi. Asuransi ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban dari perusahaan atas apa yang terjadi. Pengurusan asuransi ini sangat penting karena dapat menyelesaikan masalah dengan hukum yang sah. Selain dari yang disyaratkan oleh International Labour Organization, PT BKR Indonesia Plan juga harus melakukan penanggulangan akibat kerja secara khusus, yaitu yang pertama mengenai penanggulangan kebakaran mesin ya. Itu perlu dilakukan penyediaan peralatan proteksi dan pengendalian kebakaran yang memadai. Serta juga perlu penanggulangan khusus oleh petugas dan pelaksanaan prosedur penanggulangan kebakaran dalam keadaan darurat. Selain dari itu, juga perlu dilakukan penanggulangan yang berkaitan dengan proses produksi di mana berkaitan dengan mesin, yaitu mesin yang digunakan itu perlu secara rutin dilakukan perawatan terhadap sirkulasi oli dan kondisi mesin juga harus selalu diperhatikan karena seringkali mesin itu berada pada kondisi yang kurang normal. Untuk penanggulangan dalam kebocoran arus listrik itu dapat dilakukan dengan pengecekan kabel secara berkala dan juga pemasangan alat pendeteksi kebocoran kabel. Jika dirasa kabel yang digunakan sudah tidak layak, maka bisa dilakukan sebuah pergantian kabel. Dan yang terakhir adalah penanggulangan mengenai pemutusan arus listrik yang secara tiba-tiba. Karena masalah utamanya itu kekurangan sumber daya watt listrik, maka penanggulangan dapat dilakukan dengan penambahan daya watt listrik agar nanti pemutusan listrik itu tidak terjadi. Setelah membahas kecelakaan akibat kerja, sekarang kita masuk ke pembahasan penyakit akibat kerja. Definisinya sendiri adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini sifatnya artifisial karena timbulnya disebabkan oleh pekerjaan. Ini disebut dengan nama lain man-made disease. Pada studi kasus di PT BKR Indonesia Plan ini, kemungkinan penyakit yang bisa timbul karena berada di lingkungan kerja dengan kondisi tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada luka memar. Luka memar merupakan pendarahan yang terjadi dalam jaringan bawah kulit yang disebabkan pecahnya pembuluh kapiler dan vena akibat benturan keras benda tubuh. Dalam kasus yang terjadi pada PT BKR Indonesia Plan, luka memar dapat timbul karena bagian tubuh pekerja terbentur atau berbenturan dengan bagian mesin yang tumpul dan keras. Selain itu bisa juga terjadi karena bagian tubuh pekerja tertiban benda atau bahan baku yang berat dalam jumlah banyak, juga bisa terjadi akibat terjatuh. Penyakit yang kedua adalah terkilir. Terkilir merupakan keadaan di mana serabut otot ligamen tidak kuat menopang beban tubuh atau menopang tubuh dalam posisi yang salah. Terkilir juga bisa terjadi akibat kehilangan keseimbangan saat berjalan. Terkilir umumnya terjadi pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan juga pangkal bahu. Penyakit yang ketiga adalah gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan yang di sini yang dimaksud adalah mata lelah. Mata lelah adalah keadaan di mana otot mata itu berada dalam keadaan yang tegang untuk waktu yang lama tanpa beristirahat.
Tingkat kemungkinan pekerja mengalami masalah akan jadi lebih tinggi jika mayoritas kegiatan yang dilakukan pekerja berhubungan dengan layar komputer atau gawai lainnya yang memancarkan sinar biru. Dan karena sinar biru, masalah juga bisa disebabkan oleh pekerja yang melakukan pengawasan terus-menerus tanpa istirahat yang baik dan cukup. Penyakit terakhir adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran di sini terjadi akibat suara mesin yang terlalu bising, dan pekerja yang bekerja di sekitar mesin yang mengeluarkan frekuensi suara tinggi itu tidak menggunakan APD yang bisa meredam suara bising tersebut 100% sebelum masuk ke telinga pekerja. Gangguan ini awalnya muncul sebagai rasa pusing, sakit kepala, atau bahkan rasa mual. Dalam hal ini, usia pekerja juga mempengaruhi seberapa parah tingkat kerusakan pendengaran yang dialami. Semakin tua usia pekerja, maka risiko untuk terkena gangguan pendengaran juga semakin parah. Selanjutnya, untuk penanggulangan penyakit akibat kerja, dalam pelaksanaannya penanggulangan penyakit akibat kerja memiliki dua aspek yang penting. Aspek pertama adalah administratif, yang kedua adalah aspek teknis. Aspek teknis di sini adalah penerapan secara nyata di lapangan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Dalam penanggulangan penyakit akibat kerja diperlukan peraturan perundang-undangan, standarisasi, pengawasan, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain poin-poin yang saya sampaikan tadi, perlu juga penanganan secara khusus atas penyakit-penyakit yang terjadi di PT Bekarya Indonesia. Yang pertama, mengenai luka memar. Pemicu terjadinya luka memar dapat diatasi dengan cara menciptakan tata letak ruang kerja yang jelas dan rapi. Penyimpanan yang rapi juga merupakan kunci penting untuk menghindari kejadian pekerja tertiban barang berat. Selain itu, dengan melengkapi ruang penyimpanan dengan tangga yang kokoh dan lantai ruang penyimpanan yang terbuat dari material yang tidak licin juga bisa mengurangi risiko luka memar. Yang kedua, terkait penyakit terkilir, bisa diatasi dengan cara memilih lantai ruang kerja dari material yang tidak hujan licin. Yang kedua, jika ada tangga sebaiknya tangga yang tidak curam dan anak tangga lebarnya dibuat sama. Selain itu, penggunaan mousepad yang memiliki bantalan bagi pekerja yang mayoritas kegiatannya mengetik menggunakan keyboard juga bisa mengurangi rasa lelah yang menumpuk pada pegangan tangan. Selanjutnya, penanggulangan pada gangguan penglihatan bisa dilakukan dengan cara mengatur jam istirahat kerja sesuai beban kerja masing-masing divisi produksi. Selain itu, bisa juga dengan cara menciptakan keadaan ruang kerja yang asri dan hijau. Lalu juga penerangan ruang kerja hendaknya tidak terlalu terang, juga tidak terlalu redup, dan sumber cahayanya itu tidak hanya terfokus pada satu titik, namun tersebar di seluruh ruangan. Yang terakhir adalah penanggulangan dari gangguan pendengaran. Caranya bisa dengan menggunakan APD berupa earmuff dan earbud yang memiliki kualitas bisa meredam suara bising 100% sebelum masuk ke telinga pendengaran suara. Juga bisa dilakukan dengan cara peletakan mesin-mesin produksi dengan frekuensi suara tinggi, itu diletakkan pada ruangan yang terisolasi atau yang kedap suara dan tidak ada di tempat yang banyak pekerjanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pekerja lain terkena gangguan pendengaran juga. Selanjutnya adalah analisis resiko. Analisis resiko merupakan resiko dulu ya. Resiko merupakan sebuah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya dengan keparahan dari cedera kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Untuk mengetahui sebuah resiko yang akan dihadapi, maka perlu dilakukan sebuah analisis. Analisis resiko tentunya merupakan sebuah upaya untuk mengelola resiko dan dalam mencegah sebuah kecelakaan atau penyakit yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Analisis resiko yang dilakukan dalam PT Bekarya Indonesia Plan sendiri itu berupa analisis metode hazard and operability study. Dalam metode ini digunakan sebagai analisis awal di mana terdapat pemeriksaan terstruktur dan sistematis yang telah direncanakan pada proses yang ada untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang dapat menyebabkan sebuah risiko.
Maaf, belum ganti slide. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan proses analisis hazard and operability study adalah dengan mengumpulkan data pengolahan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam proses produksi. Untuk mengidentifikasi sebuah bahaya yang terdapat dalam sebuah perusahaan yaitu PT BKS Indonesia Plan, maka perlu diketahui alur dari proses produksi salah satu produk yang dihasilkan. Ya, contohnya adalah proses produksi dari salah satu produknya steel cord, yaitu yang diperlukan sebuah proses yaitu penyiapan bahan baku setengah jadi dari hasil proses wire yang diproduksi di Departemen ISC Line. ISC Line yang masuk ke proses wet wire drawing atau WWD. Di proses WWD ini, wire akan melalui proses penarikan dengan beberapa cetakan sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kawat yang sangat kecil dengan ukuran yang sudah ditentukan. Meskipun kawat tersebut tergolong kecil, tapi kekuatan yang dimiliki oleh kawat tersebut itu sangat kuat. Di proses ini itu tentunya diperlukan seorang operator yang mampu mengatasi mesin yang besar dan juga material baja yang sangat berat. Setelah proses WWD atau wet wire drawing selesai, maka produk setengah jadi yang diberi nama filamen itu sudah terbentuk dan bisa masuk ke divisi bunching. Di divisi bunching itu terjadi pembuatan cord dan pembuatan cord tersebut diproduksi dengan mesin yang besar dan juga memerlukan daya yang tentunya cukup besar juga. Setelah proses produksi sudah ditemukan, sudah diidentifikasi, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi adanya potensi bahaya dari proses produksi tersebut. Pengidentifikasian ini dilakukan dengan menggunakan metode job safety analysis, yang dalam pelaksanaannya diperlukan seorang supervisor dan safety officer. Yang ketiga adalah mengetahui analisis potensi bahaya. Setelah dilakukan sebuah observasi lapangan secara langsung dan wawancara terhadap informan, maka ditemukan sebuah potensi bahaya. Potensi bahaya yang ditemukan dari analisis dari proses produksi sampai identifikasi potensi bahaya tadi di PT BKART ini itu adanya resiko kecelakaan kerja berupa kebakaran mesin yang disebabkan karena tingkat intensitas penggunaan yang tinggi. Selain itu juga ditemukan sebuah kecelakaan kerja berupa resiko putusnya arus listrik secara tiba-tiba karena penggunaan daya yang besar. Dari analisis atau potensi bahaya yang telah ditemukan tadi itu dapat menyebabkan sebuah penyakit kerja seperti luka memar, terkilir, kerusakan pada penglihatan, sampai dengan kerusakan pada pendengaran. Untuk pengendalian risikonya bisa dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama adalah eliminasi. Contoh penerapannya bisa dilakukan dengan cara mengurangi untayan kabel yang berserakan, menata kardus penyimpanan, atau tumpukan barang di area yang sering digunakan untuk lalu lalang bekerja. Yang kedua adalah substitusi, bisa dilakukan dengan cara memberi tambahan karet pengaman pada penyimpanan barang yang bertumpuk, juga menggunakan kontainer penyimpanan dengan bahan yang kokoh, yang pada tutupnya memiliki desain pengait dengan bagian bawah kontainer lainnya, sehingga saat ditumpuk, kontainer satu dan lainnya saling mengunci. Nah, begitu resiko pekerja mengalami terkilir juga dapat ditekan. Cara yang ketiga adalah engineering control, bisa dilakukan dengan cara menutup mesin yang memiliki komponen pemutar agar tidak membahayakan pekerja saat dioperasikan. Selain itu juga bisa dilakukan pemasangan screen protector pada setiap layar komputer yang digunakan bekerja dengan jam terbang tinggi. Dengan begitu, risiko pekerja terkena kerusakan mata juga bisa ditekan. Yang keempat adalah warning system. Bisa dilakukan dengan cara pemasangan alarm system, detektor asap, dan tanda-tanda peringatan lainnya. Yang kelima, administrative control. Bisa dilakukan dengan cara melakukan rotasi kerja bagi pekerja yang sering terkena bahan kimia B3, pembatasan akses ke dalam suatu area kerja, pelatihan, pengembangan standar kerja, shift kerja, dan yang terakhir housekeeping. Pengendalian risiko yang terakhir adalah dengan menggunakan alat pelindung diri.
Karena sebagaimana sempurnanya sebuah lingkungan kerja, kita tetap tidak bisa memperkirakan bagaimana dan kapan kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu bakal terjadi. Jadi sebagai bentuk perlindungan diri yang paling utama dan paling dekat dengan tubuh pekerja, penggunaan alat pelindung diri juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Contoh penerapannya bisa dengan cara memakai helm jika memasuki area-area produksi tertentu, memakai sepatu khusus yang memiliki tali pengerat ekstra, memakai jas laboratorium dan pelindung wajah bagi pekerja yang berada dekat dengan senyawa kimia B3. Yang terakhir bisa dengan cara memakai penutup muka dari logam untuk pekerja yang kegiatannya mengelas. Dari semua hasil studi kasus yang telah kita lakukan, maka bisa diambil sebuah kesimpulan. Itu yang pertama, PT Bekaert Indonesia Plan sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kawat dan teknologi pelapisannya. Yang kedua, kecelakaan akibat kerja yang sering terjadi di perusahaan ini itu meliputi kebakaran mesin, kebocoran arus, dan pemutusan arus. Yang ketiga adalah penyakit akibat kerja sendiri yang sering terjadi juga, itu luka memar, terkilir, kerusakan penglihatan, dan pendengaran. Yang keempat adalah analisis resiko, di mana analisis resiko ini menggunakan metode hazard and operability study. Di analisis resiko ini nantinya akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu potensi bahaya, di mana potensi bahaya tersebut nantinya bisa dicegah dengan pengendalian resiko, di mana ada 6 metode tadi. Terakhir, saran untuk PT Bekaert Indonesia, yang pertama, mempertahankan sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang sudah berlangsung dan terus meningkatnya. Hal yang kedua, perlu dilakukan peningkatan perawatan dan kontrol rutin terkhusus untuk mesin-mesin yang kondisinya kurang normal. Saran terakhir, ventilasi atau aliran udara ruangan untuk menciptakan suhu ruangan yang kondusif secara stabil juga perlu ditingkatkan, karena suhu ruangan dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan pekerja. Dalam membuat makalah studi kasus yang telah kami lakukan, kami mengambil dari beberapa sumber daftar pustaka dari jurnal. Itu kami mengambil sekitar 5 jurnal sebagai referensi kami membuat makalah. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat kami lakukan. Maaf jika ada salah kata atau tutur kata kami yang kurang berkenan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.